Mati? Zheng Xiao, kamu gila. Wen Yishuan. Jangan lupa. Wen Si sudah tahu. Kita memanfaatkan jabatan untuk memendam Esat. Kalau dia tidak mati, kitalah yang akan mati. Tapi kamu pembunuh. Pembunuh. Siapa bilang aku membunuh? Besok semua orang di Jiangcheng akan tahu. Presiden grup Wen Wenxi meninggal secara tidak sengaja. Manajer umum grup Wen Zheng Xiao menggantikan posisi presiden. Dan kamu adalah satu-satunya putri besar grup Wen. Kak. Ini hadiah dari Mama untuk pertunanganmu. Pertunangan. Bagaimana pernikahanku bahkan aku sendiri tidak tahu. Kak, meskipun keluarga Qin, keluarga kecil, tapi ini sudah yang terbaik yang bisa Mama temukan. Sampaikan terima kasihku pada Tante Su. Orang yang setengah mati, penyakit, masih pilih-pilih. Pria tampan anak pembantu. Pantas bertingkah di sini. Kamu tidak takut mati. Barangmu jatuh. Terlihat bodoh. Tapi lucu seperti kucing. Siapa namamu? Bodoh. Mereka memanggilku bodoh. Kamu bukan bodoh. Rumahmu di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Rumahku di sana. Manajer Feng Nyonya dan putri besar keluarga Qin menunggu Anda di rumah tua. Saya ibu tiri yang baik ini. Sungguh tidak sabar. Bukannya hanya ingin memaksa saya menikah. Saya akan menikah. Kucing kecil. Maukah kamu menikah dengan saya? Menikah. Apa itu menikah? Apa itu enak? Ya. Menikah dengan saya. Akan ada banyak makanan enak. Maukah kamu? Ya, saya mau menikah dengan Anda. Baik. Maka mulai sekarang, saya adalah suami Anda. Suami. Apa itu? Suami bukanlah sesuatu. Suami adalah orang yang akan hidup di samping Anda, merawat Anda seumur hidup, dan juga memberikan banyak makanan dan minuman enak. Mengerti? Anda akan perlahan mengerti. Oh ya. Nama saya Feng Yan. Feng. Feng Yan. Ya. Sangat bagus. Xiao Feng, Anda harus berpikir ulang. Anda telah bersabar begitu lama untuk mencari tahu kebenaran. Bahkan jika tidak menikah dengan keluarga Qin, kita punya cara lain untuk menghadapi Su Fangli. Mengapa harus menikahi peri ini? Peri. Saya tidak ingin mendengar kata peri dari mulut siapapun. TAPI. Sudah cukup, urusanku bukan urusanmu. Xie Bin. Besok bawa dia untuk pemeriksaan kesehatan. Ya, CEO Feng, laporan sudah keluar. Wanita ini mengalami benturan keras di kepala. Benturan. Jadi sekarang dia hanya memiliki anak berusia 6 atau 7 tahun. Ada cara untuk mengobatinya. Saat ini hanya bisa istirahat. Tunggu sampai darah beku di otak hilang. Mungkin ingatannya akan pulih. Xiao Feng, Anda benar-benar akan menikahinya. Asal-usulnya tidak jelas.
Dan, Menikahi wanita dengan pikiran tidak lengkap bukan cara yang tepat untuk mengurangi kewaspadaan Su Fangli terhadap saya. Omong-omong baru-baru ini saya dengar, pemegang kekuasaan grup Wenzi tiba-tiba menghilang. Anda periksa kebenarannya. ya, Feng Yan. Feng Yan, aku mau cium. Kamu baik-baik saja. Telinga Feng Yan panas sekali. Telingaku, kok dingin ya? Kucing kecilku. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa lagi. Ingat. Sakit kepala. Sudah-sudah. Kalau tidak ingat, jangan dipikirkan lagi. Begini saja. Di bawah tangan, aku memanggilmu Xiao Guai-Guai. Di luar aku memanggilmu Nian-Nian. Bagus kan? Si kecil guai-guai. Aku. Ya, si kecil Guai-Guai. Si kecil guai-guai ngantuk mau tidur. Oke, aku antar kamu ke kamar. Tidur. Oke, tidur. Feng Yan. Ada apa? Kamu tidak tidur sama si kecil guai-guai. Tidur-tiduran. Suami istri harusnya saling cium peluk. Tidur-tiduran. Di TV begitu. Aku juga mau sama Feng Yan. Tidur-tiduran. Sial. Oke. Kalau begitu kita tidak perlu lepas baju. Tidur ya. Baiklah. Feng Yan. Ada apa Guai-Guai? Guai-guai lapar. Oke. Kita makan pagi dulu. Tunggu. Ada apa Feng Yan? Guai-Guai. Kamu bantu aku pakai ya. Tapi guai-guai tidak bisa. Tidak apa-apa aku ajarin. Kamu ini kucing liar. Si kecil Guai-Guai jangan pakai kaki telanjang. Sandal. Feng Yan. Ada nenek tua jelek. Tante Su kenapa datang? Feng Yan, kamu menikah. Kenapa tidak bilang tante? Sekarang tante tahu. Tidak terlambat. Menantu kecil, Mau uang tidak? bisa beli permen banyak-banyak. Mau. Aku mau makan permen. Benar seperti yang mereka katakan. Menikahi harta karun. Grup Feng ini hanya bisa milik anakku. Minta uang, harus berlutut dan menyajikan teh, lalu sujud 3 kali, baru uangnya bisa diberikan. Ngerti nggak? Oke. Nian-nian berlutut. Semoga nenek tenang di sana. Tabah dan ikhlas. Kamu peri, kamu berani mendoakan aku mati. Aku nggak. Aku lihat di TV. Mereka berlutut dan sujud. Biasanya ngucapin gitu. Cantik, kamu sengaja ya? Siapa sih cantik itu? Aku Nian-nian. Nenek kamu cantik. Halo cantik. Kamu yang cantik. Aku Nian-nian. Kamu cantik. Tante Su. Nian-Nian masih kecil. Ngapain ribut sama dia? Benar-benar, peri yang nggak bisa diandalkan. Tante Su. Nian-Nian istri sahku. Kalau nanti aku dengar lagi, kamu bilang dia peri. Kelinci kalau marah, bisa gigit juga. Kamu, Nenek,
Uangku. Orang dewasa nggak boleh bohong, nanti bisa jadi kepala babi besar. Uang buat kamu. Feng Yan lihat banyak uang. Buat beli permen buat Feng Yan. Mama, siapa yang bikin kamu marah lagi? Ya siapa lagi? Feng Yan dan istrinya yang baru masuk. Si bidadari itu berani-beraninya mengutuk aku mati. Dia bahkan bilang aku cantik. Bikin kesel banget. Ibu tenang aja. Mereka nggak bakal lama lagi hidup enak. Sekarang pemimpin grup Wen Wenxi hilang secara misterius. Sekarang dipegang adik tirinya. Dan tunangannya. Aku udah kontak sama mereka nggak lama lagi. Asal proyek si Jia berhasil, aku bisa mantap di keluarga Feng. Benar-benar berdiri tegak. Bagus. Memang anak ibu. 2 hari lagi, aku akan adakan pesta perayaan. Nanti, Zheng akan umumkan berita ini langsung di sana. Guai-guai, kamu mau yang mana? Kue guai-guai mau makan kue. Oke. Guai-guai kamu makan sendiri dulu ya. Pak Feng, pemimpin grup Wen Wentong, memang hilang. Sekarang dipegang tunangannya, Zheng Xiao. Dan adik kedua rencananya mau kerja sama-sama Zheng Xiao untuk ambil proyek geologi kita. Zheng Xiao. Guai-guai. Kamu kenapa? Kepala pusing. Kepala sangat pusing. Jangan-jangan dekat. Guai-guai, aku bawa kamu ke rumah sakit. Gak usah takut. Guai-guai nggak takut. Guai-guai kepala kamu masih pusing gak? Guai-guai kepala udah nggak pusing lagi. Guai-guai udah sembuh. Benar-benar tidak apa-apa. Proyek di Sijia dilepas. Biarkan Zheng Xiao yang menanganinya. Bisa mulai membeli saham Wen. Feng Yan. Guai-guai, kenapa kamu masuk ke kamarku lagi? Feng Yan terlihat sangat cantik tanpa baju. Aku juga mau melepas baju. Feng Yan wanginya enak. Guai-guai suka aroma tubuh Feng Yan. Jangan nakal. Cepat kembali ke kamar dan tidur guai-guai. Baik. Guai-guai. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Cium dulu baru tidur. Baru bisa tidur. Siapa yang mengajarkan ini padamu? Di TV kakak-kakak selalu. Cium dulu baru tidur. Dan di TV juga bilang kalau suka harus dicium. Guai-guai suka Feng Yan. Sialan. Siapa yang memberinya tontonan ini setiap hari? Kalau guai-guai sudah cium Feng Yan, tidak boleh cium pria lain lagi. Tahu tidak? Guai-guai tidak cium orang lain. Baik. Cepat kembali ke kamar dan tidur guai-guai. Baik. Hari ini adalah pesta perayaan anakku. Cepat bawa. Nyonya muda ikut serta. Ya? Ayo. Feng Zheng Xiao mungkin sudah. Feng tidak baik. Nyonya dibawa oleh Su Fangli. Apa? Ayo.
Aku dengar anak tetua keluarga Feng. Menikahi seorang wanita cantik. Kupikir itu hanya rumor. Tidak menyangka, benar-benar cantik. Saya ingin mengatakan, keluarga ini seharusnya memberi segel 2. Nian, mari kita bermain game. Oke. Selama kamu bermain dengan baik, aku akan memberimu makan. Untuk Anjing datang, anjing favorit, mengambil tulang untuk dimakan. Cepat kembali dengan mulut Anda. baik. Itulah yang kau lakukan. Enak. Bukankah itu membuatmu datang dengan mulutmu? Kecantikan adalah kecantikan. Saya kira dia cukup bodoh untuk mengerti. Apa itu? Dengan mulut. Itu adalah, biarkan dia menjadi anjing. Tapi bukan? Tidak menyenangkan menjadi anjing. Aku ingin bermain naik kuda. Kau datang ke Malaysia. Aku datang untuk menunggumu. Kau bodoh, kau gila. Cepat pergi. Mengemudi. Ibu Li, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan dia. Anda tidak berbicara. Kau bilang kau akan bermain denganku. Nian. Feng Yan. Bibi Su, kau akan membawa Nian ke pesta. Kenapa kamu tidak mengatakan sebelumnya? Feng Yan, lihatlah pesta yang bagus. Itu dilakukan oleh orang bodoh ini. Wajah rumah kami. Dia kehilangan semua. Bukankah itu Ibu Li? Pelanggaran berikut, menghina Nian di depan umum. Apakah Anda kehilangan wajah keluarga Feng? Li Mama cuma main sama dia aja. Dia tadi langsung naik ke kepala gue. Nian cuma anak kecil. Apakah kamu mau ribut sama anak kecil? Kamu, gue, Nian, kamu mau pulang atau mau main lagi? Main lagi. Oke. Nanti gue anterin kamu ganti baju. Baju yang cantik. Oke. ini juga salah gue. Nian yang maksa, pengen cepat-cepat main. Gue lupa suruh pelayan, antar dia ganti baju. Gak usah. Gue sendiri yang anterin dia. Feng Shao. Feng Yan, pelayan aja yang anterin dia ganti baju. Juga gampang. Kamu ada urusan cepat-cepat selesaikan aja. Nyonya besar silakan. Feng Yan tenang aja. Nian gak apa-apa. Sebentar lagi balik. Bye-bye. Pelan-pelan. Nyonya, turun aja. Nenek sihir. Kamu, Nian. Sebenarnya kamu harus panggil gue Mama. Oke nenek sihir. Kamu, Nian kamu sama Feng Yan. Biasanya di rumah ngapain aja? Feng Yan. Dia suka kasih gue makan kue kecil sama nonton TV bareng. Dia juga tidur bareng gue. Jangan-jangan Feng Yan benar-benar suka sama SI bodoh ini. Kurasa dia bukan cuma sakit jantung. Otaknya juga nggak bener. Feng Yan baik sama Nian. Kau Nian seharusnya juga baik sama Feng Yan. Tentu saja. Baru-baru ini ada orang jahat yang mau celakain Feng Yan. Tugas Nian ke depannya adalah ngasih tahu aku, Feng Yan pergi kemana dan ketemu siapa aja. Setiap hari, kalau ada yang mau celakain Feng Yan, aku bisa langsung kirim orang buat nyelamatin Feng Yan. Nggak. Kamu bohong sama Nian hari ini. Nian nggak bakal percaya kamu lagi. Kamu ini bidadari. Aku kasih muka sama kamu. Kamu pikir Feng Yan bakal suka sama kamu yang bidadari ini? Aku sarankan kamu, baik-baik dengerin omongan aku. Kalau suatu hari kamu diusir, nggak ada yang kasihan sama kamu. Bohong sama Nian kamu malah mukul Nian. Feng Yan bilang, kalau ada yang ganggu Nian, aku harus balas 2 kali lipat. Kamu berani mukul aku. Lihat nih hari ini aku bakal ngajarin kamu. Kamu ini bidadari, mau naik di atas kepala aku. Li Mama. Wenshi. Nggak mungkin. Dia kan udah mati. Ada apa Zheng Zong?
Benar-benar. Benar-benar dia. Zheng Song, kenapa kamu kenal sama bidadari ini? Bidadari. Ternyata bidadari ya. Bodoh. Nggak apa-apa, aku pura-pura bodoh main sama kamu. Kamu, Zheng Song, kamu berani mukul aku. Bukan aku yang mukul, ya. Kamu. Kamu membunuh. Kamu adalah pembunuh. Pembunuh. Zheng Song ternyata pernah membunuh. Membunuh siapa? Katanya mantan CEO Wenzi dari Wen Group. Tiba-tiba hilang. Mungkin saja dia yang membunuh. Siapa bilang tidak? Wen Song ini yatim piatu. Tidak punya ayah dan ibu. Saya sudah menerima investigasi dari polisi. Kalian jangan asal bicara. Kamu siapa sebenarnya? Nian Nian. Aku Nian Nian. Nian Nian. Kenapa di lenganmu ada tanda lahir bunga plum? Seperti Wenzi. Ini tanda lahirmu. Ya. Tanda lahir ini sudah ada sejak kecil. Tidak menyangka lelucon kecil. Dia benar-benar percaya. Dulu kenapa aku tidak menyadari? Dia benar-benar tidak mencintaiku. Benar juga. Dia mungkin masih hidup. Kamu peri ini. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu masih asal bicara, aku akan potong lidahmu. Bukan Nian Nian yang bilang. Adalah kakak peri cantik yang bilang. Lihat. Ada darah di kepala. Banyak sekali darah. Nian Nian bawa kamu perban ya. Seseorang bawa peri ini pergi. Zheng Song. Brengsek kamu. Lebih dari sebulan lalu untuk merebut Wen Group. Bekerja sama dengan Wen Yishuan mengemudiku. Sampah sepertimu. Harusnya mati saja. Lihatlah wajah Zheng Song yang tidak tenang itu. Jangan-jangan Wenzi benar-benar dibunuh olehnya. Mungkin saja. Tidak. Wenzi bukan aku yang membunuhnya. Dia meninggal karena kecelakaan. Dia iri dengan bakatku. Sampai mati pun tidak melepaskanku. Keluarga Feng. Kenapa melepaskan orang gila seperti ini? Kenapa tidak mengirimkanku ke rumah sakit jiwa? Benar, orang gila ini kalau marah, jangan-jangan membunuh. Betul. Keluarga Feng kenapa membiarkan orang yang tidak pantas seperti ini datang ke pesta? Benar? Cepatlah. Bawa wanita cantik ini ke rumah sakit jiwa. Siapa yang berani? Orang ini adalah suamiku yang murah setelah aku kehilangan ingatan. Suami cepat selamatkan Nian Nian. Nian Nian ditangkap suami. Suami mereka menyakiti Nian Nian dan memukul Nian Nian. Nian. Kepalaku sangat sakit. Mereka adalah orang jahat. Siapa yang menyakiti istriku? Mereka juga bilang akan mengirimku ke rumah sakit jiwa. Mereka memisahkanku dari suami. Tidak, aku tidak mau berpisah dengan suami. Nian Nian tidak takut. Suami akan selalu menemani Nian Nian. Kakak, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Dia yang secara terbuka menuduh Pak Seng membunuh. Bahkan dia juga memukul Pak Seng. Membunuh. Nian Nian, kamu memukul orang. Tanganmu sakit tidak? Kakak. Tidak. Bukan Nian Nian yang memukul. Itu adalah seorang kakak Dewi yang cantik yang menyuruhku memukul. Dia juga yang menyuruhku mengatakan. Wanita yang tidak berpendidikan ini bisa senaknya saja memfitnahku. Xie Bin. Fengyan, kamu gila ya? Kamu mau untuk Dewi ini berhadapan dengan seluruh keluarga Wen. Kamu seorang bawahan berani memukulku. Kakak. Ini anjing yang kamu latih. Kamu sebagai anggota keluarga Feng tidak menghormati yang lebih tua dan menghina kakak ipar. Tamparan ini adalah untuk membuatmu ingat. Orangku. Bukan sembarangan bisa kamu sentuh. Feng Yan, kamu ngapain sih? Kamu sampai karena orang luar.
memukul adikmu sendiri. Semuanya gara-gara si pembawa sial ini yang membuat kalian berdua bersaudara menjadi bermusuhan. Aku sudah bilang, kelinci yang terdesak pun bisa menggigit. Kalian yang keterlaluan. Kamu, tidak, jangan sampai membuatnya marah. Dia masih memegang 20% saham dari grup Feng. Silakan antar Nyonya pulang. Jangan sentuh aku bisa pergi sendiri. Feng Yan, kamu tunggu saja. Selama anakku berhasil mendapatkan proyek si Jia, nanti kamu akan memohon padaku. Proyek si Jia. Proyek ini Zheng Xiao juga sudah lama mengincar. Keadaan semakin menarik. Saya Feng Tashao. Zheng Zong, betapa berkuasanya Anda. Berani mengganggu istri saya. Panggil orang, usir dia keluar. Kamu selanjutnya, jangan pernah muncul lagi di keluarga Feng. Ini sama saja dengan putra tertua keluarga Feng. Secara sepihak memutuskan hubungan dengan keluarga Wen. Meskipun keluarga Wen sangat kuat, tidak mungkin bisa menyaingi. Keluarga Feng salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng. Keluarga Wen akan hancur. Feng Tashao, apakah Anda benar-benar akan melawan keluarga Wen demi wanita ini? Meskipun keluarga Wen tidak sekuat keluarga Feng, tapi setidaknya mereka adalah salah satu dari 100 orang terkaya di ibu kota. Atas dasar apa Anda mewakili keluarga Wen? Kamu, Pria ini. Nian. Suami. Nian lelah. Mari pulang. Feng Yan, tunggu saja. Tunggu sampai Zheng Xiao mengambil alih proyek si Jia. Dan membantu saya menduduki posisi sebagai CEO. Saya pasti akan membuatmu menderita. Guai, sedikit sakit. Tahanlah. Sakit. Guai mau ditiup. Jangan nakal. Saya akan meminta uang MA untuk mengobatimu. Ternyata putra tertua keluarga Feng masih seorang pria yang polos. Saya Wenzi. Besok temui saya di Ida Plaza. Nyonya, apakah Anda akan pergi? Siapa kamu? Nyonya, saya adalah orang baru. Anda bisa memanggil saya Wang Ma. Tuan muda sudah pergi dari sekarang di rumah. Aku yang akan merawatmu. Nian mau main keluar. Jangan. Perintah dari Pak Feng. Tanpa perintahnya, kamu tidak boleh keluar sendiri. Aku mau main keluar. Telepon. Telepon suami. Telepon boleh. Ayo telepon. Suami Nian mau. Main keluar. Rapat hari ini sampai sini dulu. Semua boleh bubar. Nian kenapa? Sakit perut mau ke toilet. Baiklah, pergi saja. Aku tunggu Nian di sini. Baik. Pak Wen, benar-benar kamu Pak Wen. Bagus sekali. Ini benar-benar berkah dari langit. Pak Wen, apakah itu Zheng Xiao si anak itu yang menyakitimu? Kalau iya, aku pasti akan menghancurkan si anak itu. Hancur lebur. Karena nyawaku adalah kamu yang menyelamatkannya dulu. Tidak perlu. Dendamku sendiri. Aku sendiri yang akan membalas. Apa yang aku minta sudah dibawa. Crop Feng Sheng akan mengadakan tender di Lanyuan Yaju. Bas de Belakang Layar Mirka nanti juga akan muncul. 3 hari lagi. Aku akan ikut tender sebagai anak angkat. Ikut tender. Kenapa ini? Aku belum mau orang lain tahu identitas asliku. Lagi pula, aku ikut tender ini. Tujuannya adalah sengaja menaikkan harga agar rantai keuangan perusahaan putus, membekukan rekening perusahaan. Kalau Zheng Xiao akhirnya tidak mau menawar gimana? Dia pasti akan. Kalau dia tidak menawar,
pemegang saham perusahaan akan membiarkannya. Mengerti. Sudah larut. Kalau tidak segera pulang, pasti ada yang khawatir. Kalau gitu aku duluan ya. Oke. Orangnya mana? Kenapa lama sekali belum keluar? Presiden Direktur, di toilet sudah kami cari. Memang tidak ada tanda-tanda Nyonya. Jangan-jangan Nyonya saat keluar. Cepat cari. Meskipun harus membalikan Yida. Pokoknya Nian-Nian harus ditemukan. Siap. Berdasarkan hasil investigasi CCTV, Nyonya sama sekali tidak pergi ke toilet. Tidak bisa menentukan secara pasti lokasi Nyonya. Kakak, aku sudah menemukan suamiku. Dia suamiku. Ketemu. Kalau gitu aku duluan ya. Suami, Nian-Nian akhirnya menemukanmu. Nian-Nian. Kapan kamu mulai memanggil suami? Suami kamu tidak suka. Nian-Nian memanggilmu suami. Aku lihat kakak-kakak di TV. Semuanya begitu memanggil. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura? Dan kenapa kamu bohong padaku kalau kamu pergi? Kamu ngapain? Cerewet. Nian-Nian tidak suka cerewet. Baiklah. Wah, kebetulan. Bisa bertemu dengan Tuan Feng dan istrinya di sini. Ada apa? Aku datang karena urusan kemarin. Khusus menyiapkan sebuah kelang bernilai puluhan juta. Untuk diberikan kepada istri. Cepat lihat. Ini kalung yang kubeli dengan harga 10 juta. Baru saja aku menang lelang. Kamu beli kalung semahal itu. Kamu selalu boros. Kamu marah apa? Ini hadiah ulang tahun untukku sendiri. Yang ke-23. Aku beli dengan uangku sendiri. Kamu ngapain ikut campur? Ternyata bukan aku yang tidak pantas. Tapi aku di matamu tidak pantas. Sangat kotor. Kamu ngapain? Seekor anjing. Berkokok seenaknya di depanku. Suamiku bilang, Nian-Nian tidak boleh menerima barang dari pria lain. Terutama sampah. Camel. Suamiku akan marah. Dari kecil sampai besar, aku belum pernah mendapat penghinaan seperti ini. Wanita ini berani-beraninya melayangkan tangan padaku berkali-kali. Nian-Nian. Kalung ini kamu suka? Nian-Nian suka. Kalung ini setara dengan seluruh grup Wen. Wanitaku tidak pernah butuh barang dari pria lain. Istri pasti tidak tahu. Gantungan di atasnya sebenarnya adalah stempel grup. Lihat stempel seperti melihat presiden direktur. Presiden direktur memberikan seluruh grup Feng Shang kepada istri. Lihat, ini suamiku yang memberikannya padaku. Jauh lebih cantik dari Punyang. Main sama kamu kayak main sama anjing. Suami aku mau permen. Wajahnya begini. Bagaimana mungkin ini Wensi? Pasti aku salah dengar. Pasti. Dipersiapkan untuk lelang. Bagaimana? Presiden Direktur, sudah siapkan VIP box untuk Anda. Seluruh tempat lelang ada di bawah kendali Anda. Bagus. Siluet ini. Kok mirip si kucing liar saya? Siapa ini? Nona ini terlihat asing. Mungkin jarang datang ke acara seperti ini. Tuan Feng, perlu saya selidiki. Tidak usah. Siapa ini? Malah pakai topeng. Pasti tidak mau ketahuan. Tapi bentuk tubuhnya yang seksi ini benar-benar cantik. Tuan Zheng, lelang kali ini sepertinya Anda sudah pasti menang. Maka saya ucapkan selamat untuk Tuan Zheng. Terima kasih Tuan Zhang. Siluet ini sangat mirip dengan peri itu. Jangan-jangan dia belum mati. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Anda ini bicaranya, kok tidak sopan?
Malam ini bukan pesta kostum. Pasti jelek sekali. Makanya pakai ini. Itu pun lebih cantik dari kamu. Kamu, Bilang diri lebih cantik dari Nona Wen. Ingat Nona Wen itu. Wanita tercantik di Jiangcheng. kulihat dia berpakaian begitu seksi. Pasti bukan. Anak orang kaya yang baik-baik. Berpinggang ramping dan berkaki panjang. Wanita ini memang barang langka yang sulit ditemukan. Nona Wen. Kamu dan kakakmu sangat berbeda. Tidak bisa hidup tanpa pria. Meski berpakaian mewah, tetap tidak bisa meniru barang mewah. Peri, aku akan memukul mulutmu sampai hancur. Tuan Feng, kenapa kamu membantu wanita ini? Tidak tahu apakah aku ada kesempatan untuk berteman dengan Nona ini. Pergi. Wanita ini bermain apa lagi? Pakaian yang kamu kenakan, bukankah untuk dijual? Wanita cantik ini cukup keras kepala. Menyinggung keluarga Feng dan Wen. Kulihat dia, Sendai Ryan. Bagaimana bisa selamat? Benar, kamu berani menyiram Tuan Feng. Sungguh tidak tahu bersyukur. Lalu keberuntungan ini, maukah kamu menerimanya? Kamu ini, wanita luku yang berani memukulku. Hari ini akan mengajarmu pelajaran. Kamu. Tidak tahu terima kasih. Seseorang bawa dia pergi. Lepaskan pakaiannya. Dan buang dia keluar. Siapa yang berani menyentuh? Jika menyentuh kalian juga tidak akan baik-baik saja. Dia begitu percaya diri. Apakah dia punya latar belakang? Tidak mungkin semua orang kaya di Jiangcheng ada di pesta ini. Bagaimana mungkin masih ada? Saya Marga Feng. Jangan-jangan. Keluarga pertama di kota utara. Feng yang dari keluarga Feng itu ya? Apakah dia benar-benar putri keluarga Feng? Keluarga Feng di Waileo Yutra. Pengaruhnya luar biasa. Bisa dibilang menguasai segalanya. Keluarga Feng itu adalah keluarga kuno yang sudah turun-temurun ratusan tahun. Bagaimana mungkin kamu? Kenapa aku tidak bisa? Kamu bilang kamu Marga Feng. Kebetulan hari ini ada seorang mantan eksekutif yang pernah bekerja di grup Feng. Seseorang tolong panggil Pak Jiang. Biarkan dia melihat apakah Nona Feng ini benarkah keturunan keluarga Feng. Putri cantik, aku ingin melihat. Sampai kapan kamu bisa berpura-pura? Presiden Direktur jangan-jangan wanita ini benar keturunan keluarga Feng. Keluarga Feng generasi ini tidak punya anak perempuan. Lalu gadis ini masih berani berbohong seperti itu. Bohong seperti ini terlalu mudah. Diketahui kebenarannya. Lanjutkan melihat. Dengar-dengar ada yang mengaku putri grup Feng. Siapa itu? Pak Jiang dia itu. Dia yang mengaku sebagai putri keluarga Feng. Seseorang patahkan kaki putri cantik ini. Putri cantik, biarkan kamu sombong. Apa-apaan? Berani mengaku sebagai putri keluarga Feng. Siapa bilang aku mengaku? Aku adalah anak angkat dari kakek Feng Hi Feng. Anak angkat. Keluarga Feng tinggal lama di kota utara. Selain itu, saya juga tidak menerima pesan yang mengatakan, Ayah Feng, apa yang kamu terima? Ya selalu Jiang, apa itu anak perempuan? Aku pikir dia berbohong padamu. Benar-benar tidak melihat peti mati. Jangan menangis. Jangan melihat diri sendiri. Kelas apa? Bagaimana bisa Pastor Feng menerima Anda? Jadilah putrinya. Dia melakukan ini. Apakah kamu belajar? Guai-guai akan. Xie Bin. Pergi dan periksa identitas wanita ini dan menelepon Wang Mom. Tanyakan nyonya apakah ada di kamar. Presiden kau ragu. Wanita ini Banyak mulut. otak bodoh saya. Jika wanita itu, bukankah itu berarti telah dimainkan oleh Yi? Jiang selalu aku ingin kau. Berikan pada Tuan Feng sekarang. Panggilan telepon. Simpan itu karena kehilangan masa depan Anda. Baik, aku akan menelpon. Membiarkan kamu mati. Total Feng, aku punya gadis kecil. Dia mengaku, benar, dia adalah putri baruku. Aku juga memintanya untuk berpartisipasi. Tawaran untuk perjamuan. Ya. Apakah dia benar-benar putri kering Feng Hi? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apakah dia berbohong padamu? Aku tahu. Bagaimana mungkin wanita ini putri kering Pastor Feng? Peri. Bernie membawangi laut. Kau satu, tidak tahu dari mana. Gadis liar, berani menyebutnya emas Feng. Hari ini aku membersihkan portal.
Lancang. Beraninya kau tidak menghormati wanita muda kita. Anak itu juga berani bersama kami. Tangan wanita muda. Feng Ye memiliki pesanan. Hari ini menyinggung wanita besar. Patah kakinya dulu. Anak itu mulai dengan Anda. Tidak. Presiden. Ini adalah wanita untuk staf. Surat undangan. Dipastikan bahwa kami memberikan. Yang satu dari keluarga Feng. Apa kata Ibu Wang? Sudah menelepon Ibu Wang. Nyonya memang tidak ada di rumah. Ibu Wang telah mengirim seseorang untuk menemukannya. Kucing liar kecil saya. Semakin menarik. Presiden. Nyonya, aku perlu pergi. Tidak perlu. Kucing liar kecil untuk pertama kalinya menemukan pendukung yang baik. Sudah waktunya untuk keluar. Benar saja ini. Bobotnya berbeda. Jika diganti dengan orang lain, berani menipu dia. Sudah lama menangkap dan memberi makan anjing. Jenderal Jiang. Dia adalah tuan kedua keluarga. Jika kau mematahkan kakinya, jangan takut menutup rumah. Apa ada masalah denganmu? Distrik 1. Anak haram. Juga cocok dengan kami. Bandingkan jengkin anak orang kaya. Kamu. Bawa dia pergi. Ya. Agar tidak mengotori mata nona besar. Jangan-jangan mendekat. Bagaimana mungkin dia? Cepat minta maaf pada Nona Feng. Nona Feng sangat murah hati. Kamu minta maaf dengan baik. Dia pasti akan memaafkanmu. Maaf, saya tidak tahu diri. Menyinggung. Saya sudah minta maaf. Kamu masih memukul saya. Bagaimana? Permintaan maafmu, Nona Wen. Saya harus menerimanya. Kamu. Kakap. Lelang akan segera dimulai. Selamat datang untuk menghadiri lelang proyek Sijia. Harga lelang mulai dari 5 juta. 7 juta. 10 juta. 20 juta. 70 juta. Wanita ini sengaja datang untuk mengacau. Keluarga Feng sudah lama di kota utara. Untuk apa tanah ini? Zheng Xiao, Weni Xuan, permainan kita baru saja dimulai. 100 juta. Apakah ada yang ingin menambah? 100 juta sekali. 100 juta 3 kali terjual. Menyembunyikan apa? Di kartu ini ada 100 juta. Itu adalah mahar saya. 100 juta. Oishi. Kamu terlalu baik padaku. Zheng Xiao, kamu ternyata ingin menggunakan mahar saya. Sayang sekali, keinginanmu akan gagal. Wenshi, wahai Weni, nggak nyangka ya. Gua pakai uang maharmu sendiri, buat ngadepin tanah di sini. Soalnya tanah ini, kan yang paling lo pengen. Sekarang malah gua yang dapat. Pembayaran gagal. Nggak mungkin nih kartu. Kan ada 1 miliar di dalamnya. Wenshi si bidadari ini, nggak mungkin bohong sama gua. Pak Zheng, jangan-jangan ini bukan kartu lo ya? Coba lagi. Pembayaran gagal. Nggak mungkin banget. Pembayaran gagal. Wenshi si bidadari ini, sampai mati pun masih mau ngejahatin gua. Gua bilang ya Pak Zheng, lo beneran bisa nggak sih ngeluarin 1 miliar ini? Nggak bisa ngapain lo teriak-teriak. Gua inget nih, kartu ini 2 tahun lalu. Wenshi yang bikin di tempat gua, kayaknya buat nabung mahar. Nah ini si Pak Zheng, nggak punya malu ya. Pakai uang mahar cewek. Gua denger nih sejak Pak Zheng ngambil alih Wen Group. Tiap bulan selalu rugi. Wen Group ini, jangan-jangan mau bangkrut ya? Siapa bilang Wen Group bangkrut? Hari ini gua bikin dia bangkrut. Gua bilang gimana? Pak Zheng masih mau bikin gua bangkrut. Mending lo mikirin nasib lo sendiri deh. Aturan lelang Feng Shang. Siapa yang berani mundur? Besok namanya bakal diumumin ke seluruh negeri. Engsi Tao Bank.
bekuin semua asetnya, dan bakal di blacklist seindustri. Pak Zheng masa jaya lo. Udah mau habis nih. Tidak. Tidak bisa, aku tidak boleh di-banned. Aku sudah berkorban begitu banyak. Aku tidak boleh di-banned. Kalian, kakak Xiao belum di-banned. Kalian sudah mulai menjelek-jelekan. Tidak tahu malu. Sepertinya kali ini hari baik Zheng Xiao benar-benar akan berakhir. Kecuali bisa menemukan yang benar-benar mau mengambil alih. Tapi, siapa di sini yang bisa sekaligus mengeluarkan 1 miliar? Kecuali... Ya. Yang bisa langsung mengeluarkan 1 miliar. Hanya wanita ini. 1 miliar bagi keluarga Feng. Hanya seperti setetes air di laut. Non Feng, karena kamu juga menginginkan lahan di pinggiran barat. Bagaimana kalau kamu? Kakak Xiao, kenapa kamu memohon pada peri ini? Ikan sudah cepat terpancing. Bisa. Aku bisa mengambil alih, tapi aku mau 5% saham Wen yang ada di tanganmu. Dan aku mau kamu memberinya pelajaran. Aku mau kamu membuatnya berlutut minta maaf sampai aku puas. Wen Yixuan, Zheng Xiao. Aku juga mau kalian merasakan rasa dikhianati oleh orang yang dicintai. Bagaimana? Zheng tidak benar-benar berpikir menampar Non Wen sekali. Masalah ini sudah selesai. Jangan lupa, Non Wen tadi mengancam, aku ini si rubah. Bahkan menyuruhku berlutut minta maaf dan mencopot bajuku. Peri ini jangan mengadu domba hubunganku dengan kakak Xiao. Kakak Xiao. Apakah Nona Wen dan Pak Zheng, kalian berdua adalah pasangan kekasih? Jangan ngomong sembarangan. Kak Xiao adalah tunangan kakakku. Kita. Ya ampun. Ternyata kakak ipar dan adik ipar. Adik ipar. Hitung mundur 5 detik. 5. Pak Zheng. Kesabaran saya terbatas. 4. Sepertinya Pak Zheng tidak menunjukkan niat baik. Kalau begitu lupakan saja. 3. Nona Feng. Sepertinya Pak Zheng sudah memutuskan. Pak Zheng melakukan ini untuk kebaikan grup Wen. Saya yakin Nona Wen juga bisa mengerti kesulitan Pak Zheng. Ya. Saya juga hanya melakukan ini untuk grup Wen. Kak Xiao, kamu tidak akan menyakitiku kan? 2. Kamu yang membuat Nona Feng marah. Kamu yang tidak punya otak. Peri. Nona Feng. Sekarang kamu puaskan. Aku kasih tahu aku sengaja membuat kamu yang mendekatiku. Untuk momen seperti ini, rasanya dimanfaatkan oleh orang yang kamu cintai. Bagaimana? Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak mungkin dia. Ini tidak mungkin. Proyek si Jia akan kuambil. Pembayaran berhasil. Besok aku akan mengirim orang ke grup Wen untuk mengambil surat perjanjian transfer. Ini baru langkah pertama. Tunggu saja. Dia sudah kembali. Itu kakak. Orang ini adalah kakak. Diam. Wensi, dia sudah meninggal. Kamu mengerti tidak? Ada orang-orang tertentu, mereka terlahir dengan nasib baik. Sedih pun ada yang menghibur. Tidak seperti aku yang tidak punya apa-apa. Jangan minum lagi. Berikan padaku. Pergi. Kamu siapa sih? Urusanmu apa? Karena aku suamimu. Tahu tidak suamiku siapa? Kau. Bawa rambut ini ke Bank Gen. Ambil data Gen Wenzi. Lihat apakah sama dengan Nian Nian. Begitu laporan keluar. Segera bawa padaku. Feng Shao, apakah Anda merasa Nyonya adalah Wensi?
Benar Feng Xiao. Nyonya ini minum berapa banyak ya? Pelan-pelan. Wang Ma, buatkan sup penghilang mabuk. Baik, segera saya buat. Cium aku. Kamu mabuk. Jangan menyesal nanti. Ini benar-benar dosa. Kenapa pintunya tidak ditutup? Amitabha, Amitabha. Aku sudah tidur dengan Feng Yan. Memang kecantikan bisa menyesatkan. Nyonya yang bertubuh mungil ini. Feng Zong tidak tahu menahan diri sedikit. Nyonya minumlah sup ini, supaya cepat pulih. Hem. Guai-guai. Sebentar kita pergi ke rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit itu tempat apa sih? Kucing liar ini pura-pura tidak tahu. Rumah sakit itu tempat berobat dan disuntik. Suntik. Guai-guai tidak mau ke rumah sakit. Guai-guai tidak sakit. Suntik sakit. Bukan guai-guai yang berobat dan disuntik. Itu Feng Xi. Kakinya patah karena dipukul orang. Sekarang dia terbaring di rumah sakit. Kami adalah kakak dan kakak iparnya. Jadi kami harus pergi menjenguknya. Kaki patah. Itu salahnya sendiri. Tunggu bagaimana aku bisa pulang tadi malam. Goresan ini. Jangan-jangan aku yang mencakar. Wenzi, kamu benar-benar bidadari. Guai-guai guai-guai. Hem. Baiklah, ayo pergi. Wang Ma. Siapkan untuk nyonya hadiah untuk menjenguk. Baik. Tidak perlu guai-guai. Guai-guai bisa siapkan sendiri. Baik. Feng Xi. Aku pasti akan menyiapkan untukmu hadiah yang tak terlupakan. Sakit lagi ya? Bibi Su, apa kata dokter? Anakku yang malang. Dokter baru saja masuk dan bilang Feng Xi, kakinya sudah tidak bisa sembuh. Semuanya salah si cantik ini. Sejak dia masuk ke keluarga kita, rumah kita tidak pernah tenang. Dia adalah pembawa sial. Sudah cukup. Yang mematahkan kaki Feng Xi jelas keluarga Feng, Bibi Su. Bagaimana bisa kamu menyalahkan Yan Yan? Kenapa aku tidak boleh menyalahkannya? Sejak dia masuk ke rumah ini, kalian bersaudara mulai saling membunuh. Sekarang, kaki Feng Xi juga patah. Aku akan menyalahkannya. Aku tidak menyalahkannya. Saudara, kau masih melindunginya. Apakah ibu salah? Jika bukan karena dia, mungkin kakiku itu tidak akan rusak sama sekali. Dia adalah pelakunya. Anda tidak berani memindahkan keluarga Feng, hanya menaburkan gas pada Nian Nian. Saat aku mati, Keindahan besar yang tidak diketahui asalnya ini. Apia yang baik. Kau melindunginya. Suami. Suami tidak marah. Nian Nian untuk Feng Xi mempersiapkan hadiah. bagaimana dengan hadiah? Hadiah di luar. Daisy, kau ingin kutuk anakku mati. Apa kotak ini? Kain kafan. Kau benar-benar ingin anakku mati. Saya, lihat aku tidak akan membunuhmu hari ini. Ibu, Bibi Su, kamu sudah cukup. Nian tidak. Nonton Nian di TV. Kakak laki-laki dan perempuan. Berikan hadiah ini. Kau lihat ini. Bagus sekali ya. gulungan. Aku akan pergi. Kami sedang bermain. Permainan air cipratan. Kecantikan. Itu adalah keindahan. Ibu, Apa yang kamu lakukan? Kau menyiramku dengan air mendidih.
Nenek kita tidak bermain permainan percikan air, Jangan persik aku, jangan persik aku. air akan datang. Ya ampun putriku, duh malaikat kecilku. Kamu ini, bagaimana bisa kamu memberikan bunga krisan dan baju kematian kepada Feng Xiao? Siapa yang menyuruh mereka mengganggu Feng Yan? Kenapa aku lihat kakak-kakak di TV semuanya begitu memberi hadiah? Bagaimana Nian-Nian belajar dengan baik tidak? Nyonya, bunga krisan dan baju kematian itu untuk orang yang sudah meninggal. Meninggal. Dibilang juga kamu tidak ngerti. Nyonya kali ini kamu memberikan. Sangat bagus tapi lain kali. Jangan begitu lagi, oke tidak? Hei Pak Wen. Judul yang kita tulis di akun marketing. Aku kirimkan ke kamu untuk dilihat. Kamu lihat. Bagus, ingat cari beberapa buzzer untuk komentar di bawah tentang dia yang membayar mahal. Oke, lalu apa lagi? Sebelum aku pergi dari lelang, aku tinggalkan kartu nama untuknya. Kamu ini. Tentu saja membuat Zheng Xiao berpikir aku menyukainya dan besok aku akan mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahunku. Pak Wen. Dengan cara Zheng Xiao ini. Kamu. Tenang, aku tahu batas. Oke, apalagi yang perlu aku lakukan? Aku ingin kamu Atas nama keluarga Feng. memesan hotel untukku, lalu atur beberapa orang untuk bekerja sama denganku. Oke. Apa yang kamu temukan? Siapa sebenarnya? Terungkapnya kejadian malam itu. Sampai sekarang belum ketahuan. Dan blog resmi kita sudah hancur lebur. Hebat. Departemen Humas ngapain aja sih? Apa yang tertulis di situ? Di situ bilang Pak Zheng itu lelaki gigolo. Pakai mahar mantan pacarnya. Dan bilang ini semua karma. Sementara saham perusahaan kita terus turun. Kalau sampai anjlok, perusahaan kita bakal bangkrut. Ku beri waktu sehari. Selesaikan semua isu ini. Kalau nggak kamu nggak usah kerja lagi. Pergi. Bangkrut. Asal aku bisa dapatkan Nona Feng. Telan keluarga Feng. Di masa depan kota Jiang. Bisa kuatur sesuka hati. Kemarin di acara lelang yang diadakan oleh CEO Grup Wen Pak Zheng. Karena nggak bisa bayar harga tinggi. Nyaris diboikot. Kemarin malam diambil alih oleh seorang wanita kaya misterius. Katanya kartu hitam Pak Zheng. Juga atas nama mantan direktur Grup Wen. Yaitu Wen Zi. Susah banget nahan emosi. Nyonya mau kemana? Cepetan balik. Aduh sialan. Apa sih putri keluarga Feng? Bukan cuma mainan. Di tanganku. Feng kuartal ini. Dibanding kuartal lalu. Wang ada apa? Nyonya Feng kabur. Dia kabur? Gak apa-apa Wang. Dia pasti balik. Yang kusuruh selidiki. Gimana kabarnya? Sedang dalam penyelidikan. Tunggu laporannya keluar. Akan segera dikirim ke ponsel saya. Baik. Kirim orang untuk melindungi Nian-Nian diam-diam. Jangan biarkan dia terluka sedikit pun. Ya. CEO Zheng tidak menyangka datang lebih awal. Pelayan untuk Nona ini. Maka saya tidak sungkan lagi. Ini. Dan ini. Nona Feng memesan banyak sekali. Apakah kamu bisa menghabiskannya? Maaf ya, saya suka mencicipi setiap kue sedikit.
Xiao Zheng pasti tidak akan marah kan? Bagaimana mungkin? Nona Feng, silakan pesan saja. Ini dulu saja. Oh iya. Tambahkan satu lagi untuk saya. Kue coklat tanpa coklat. Kamu juga suka kue coklat tanpa coklat? Kue coklat. Ia dari kecil sudah suka. Tidak apa saya. Mantan pacar saya juga suka. Mantan pacar. Itu mantan CEO grup Wenzi. Menurut kabar dia sudah meninggal. Ya, Wenzi sudah meninggal. Mohon bersabar. Ngomong-ngomong CEO Zheng, kamu bisa memanggil saya Nian Nian. Feng Nian Nian. Kamu juga bernama Nian Nian. Ada apa? Tidak apa-apa. Terima kasih. Kamu Wenzi. Tidak, kamu bukan dia. Dia sudah meninggal. CEO Zheng kenapa? Bukan ini pria yang diberita, yang hidup dari wanita itu. Dia membawa uang mantan pacarnya untuk membeli barang lelang. Tapi siapa sangka karena kartu banknya tidak aktif, uangnya tidak bisa digunakan. Jadi intinya, jangan pernah menikah dengan pria yang suka memanfaatkan orang. Kalau tidak, mati bagaimanapun tidak tahu. Ku dengar mantan pacarnya, yaitu CEO Wen, sudah meninggal. Bisa jadi dia yang membunuhnya. Kalau kalian bicara lagi, akan kumasukkan kalian ke penjara. CEO Zheng, kamu baik-baik saja. Tidak, baik-baik saja. CEO Zheng, beberapa hari lagi adalah ulang tahunku. Ulang tahunmu. Ya. Kamu juga tahu aku baru datang ke Jiangcheng, tidak punya banyak teman. Jadi aku harap CEO Zheng bisa datang ke pesta ulang tahunku. Baik, aku pasti datang. Aku pasti akan, di pesta ulang tahunmu, mengubahmu menjadi wanitaku. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nian Nian. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nian Nian, kamu kenapa? Pusing. Panas. Bawa dia ke kamar 342. Baik. Non Feng, kamu. Halo Nona. Tuan Zheng di hotel kami. Mabuk. Mohon datang ke kamar 342 untuk menjemputnya. Baik. Oke. Tenang, aku tidak akan melaporkanmu. Nian Nian. Kalian ngapain? Jangan rekam. Jangan rekam lagi. Aku dengar Nona Feng belakangan ini terus mengejar Pak Zheng. Apakah ini benar? Wanita yang tidur di ranjang ini. Jangan-jangan Nona Feng ya? Tenangan Pak Zheng. Sampai sekarang masih hilang. Sekarang malah di sini. Bercinta dengan Nona Feng. Mungkinkah ini untuk membangun citra romantis? Tolong jelaskan. Aku tidak pernah mengkhianati Sisi. Aku diracuni. Racun apa? Jangan-jangan Nona Feng yang meracuni Pak Zheng untuk bisa bersama Pak Zheng. Caranya terlalu licik. Feng Nian Nian. Sudah kukatakan padamu, hatiku hanya untuk Wenzi. Kenapa kamu masih terus menggangguku? Zheng Xiao, kamu memang seperti biasa tidak tahu malu. Cepat bangun. Biarkan para wartawan ini. Kamu kan cuma ingin aku menikahimu. Baik, aku akan menikahimu. Dari hari ini, kamu tidak layak mendapat cintaku. Sekarang Selura Negeri tahu. Putri keluarga Feng sudah kusentuh. Kalau tidak menikah denganku, aku lihat ada keluarga kaya mana yang mau menerimamu.
Nona Feng keluar saja. Pak Seng sudah bilang, mau menikahimu. Katanya Nona Feng suka menggoda pria. Main mata sana-sini. Kehidupan pribadinya berantakan. Di kalangan atas Nancheng, tidak ada yang tidak tahu. Sudahlah Nona Feng karena terlalu mencintaiku jadi begini. Cepat bangun. Kenapa harus aku yang minta? Xian, Xuan kok bisa kamu? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa. Ada yang pakai HP kamu. Telepon aku, bilang kamu mabuk. Minta aku jemput di kamar 342. Baru masuk, langsung dipukul pingsan. Zheng Xiao, Weni Xuan. Hadiah dariku suka nggak? Wen adik kamu sama kakak ipar. Main serong kamu nggak malu. Sama kakak kamu. Jangan-jangan, sudah lama main gelap. Kakak ipar sama adik ipar. Berita besar nih. Ceput foto ceput. Foto lagi aku hancurin kameranya. Zheng bos, Wen adik. Apa ada hubungannya sama kamu? Jangan-jangan dia ketahuan. Perselingkuhan kalian. Kalian bunuh dia ya? Tolong jelaskan. Jangan-jangan pembunuhan cinta. Aku dengar setelah Wen bos meninggal. Heart Kill Wen. Semua di tangan Seng bos. Jangan ngomong sembarangan. Aku sama Xuan bersih. Kami difitnah orang. Fitnah. Siapa yang fitnah kalian? Dia pasti Feng Nian. Dia yang fitnah aku. Siapa yang manggil aku? Kamu kemana aja? Aku mabuk. Istirahat di kamar sebelah. Kamar sebelah kenapa? Kamu di sebelah. Aku nggak di kamar sebelah. Masih di ruangan ini. Dan Miss Wen bilang, aku yang menjebaknya. Kamu masih mau menyangkal. Pasti kamu yang menyuruh pelayan. Ambil HP kakak telepon aku. Menipu aku datang ke ruangan ini. Sebenarnya ingin menghancurkan kehormatanku. Miss Wen ini bercerita. Kemampuannya memang top. Tidak jadi penulis skrip sayang sekali. Kamu bilang terus-terusan. Aku menghancurkan kehormatanmu. Kenapa aku mau menghancurkan kehormatanmu? Kamu punya bukti. Feng Nian. Aku selalu mengira kamu gadis yang jujur dan baik hati. Tidak menyangka kamu begitu jahat. Bukan karena lelang. Xian Mina Ikemyo. Jadi kamu mau memanfaatkan aku untuk menghancurkan kehormatannya. Miss Feng ini sungguh jahat. Karena sedikit menyusahkannya. Mau menghancurkan kehormatan seorang gadis. Aku Feng Nian perlu menghancurkan kehormatan orang untuk balas dendam. Daripada Miss Wen, jelaskan dulu. Foto-foto ini bagaimana? Presiden Feng hotel kecil kami. Bisa dilirik oleh grup Feng Shang. Dan diakuisisi adalah kehormatan kami. Presiden Feng memang seperti yang kamu duga. Istri dan Wenxi, genetisnya cocok. Istri kita ternyata mantan presiden grup Wenxi. Kucing liar. Tidak menyangka kamu benar-benar dia. Ini yang disebut kehormatan oleh Miss Wen. Ya ampun Miss Wen. Kakaknya sendiri, masih hilang entah di mana. Sudah merayu kakak ipar. Aku mau membeberkan pasangan ganteng cantik ini. Tidak, aku tidak. Pergi sana minggir. Cepat ambil gambarnya. Berita besar cepat-cepat. Jangan difoto. Zheng Xiao Weni Xuan, apakah kalian suka hadiah yang aku berikan? Ada apa di dalam sana? Pak Feng menurut pelayan. Pak Seng sedang menghadiri pesta ulang tahun Nona Feng. Dituduh tidur bersama Nona Wen. Aku akan segera menyuruh orang menanganinya. Oh ya Pak Feng. Saat menyelidiki istri, tidak sengaja menemukan Zheng Xiao adalah tunangan istri. Kamu pergi ambil video tentang perselingkuhan mereka. Dari tangan wartawan, putar di semua layar besar, di Jiangcheng secara berulang. Baik. Anggap saja ini kejutan. Sebelum ulang tahun istri. Pak Feng sudah menikah. Cincin kawin di tanganku, masih tidak jelaskah? Jelas-jelas. Pak Feng silakan. Aneh bayangan orang itu. Kok mirip Feng Yan ya? Katanya yang baru lewat adalah Pak Feng yang membeli hotel kita. Dan aku juga dengar. Pak Feng ini pintar dan kaya. Aku ingin sekali menikah dengannya. Siapa yang tidak? Kalian bilang yang baru lewat. Itu Pak Feng. Iya. Pak Feng dari grup Feng Shang. Seperti pria lajang kaya raya ini. Mungkin dia sudah punya tunangan. Orang seperti kita. Kayaknya tidak ada harapan deh. Ternyata dia CEO dari grup Feng Shang. Entah suami murahan saya itu lagi sibuk apa ya akhir-akhir ini. Setiap hari nggak kelihatan batang hidungnya. Pak Feng kena flu ya. Saya suruh siapkan obat flu. Gak usah. Jangan foto-foto. Udah jangan difoto-foto lagi. Gak nyangka tangan kakek Feng cepat banget geraknya.
kayaknya sebentar lagi mau melaksanakan rencana selanjutnya nih. Hubungan Yan Yan sama Zheng Xiao udah berapa lama ya? Berdasarkan investigasi saya Nyonya sama Zheng Xiao ICU, besar di panti asuhan. Mereka teman kecil. Sialan. Ngapain bilang teman kecil segala? Mati aja sekalian deh. Ayo. Teman kecil apaan sih Pada akhirnya kan tetap Pak Feng yang jadi jodohnya. Itu cuma karena mereka dan pada akhirnya kan tetap Pak Feng yang menikahi Nyonya. Bertunangan. Iya. Nggak pernah diumumkan ke publik. Oh iya Pak, waktu saya menyelidiki identitas Nyonya, saya sengaja mampir ke keluarga Wen dan nemuin ini HP Nyonya. Pak Feng sudah pulang ya? Barusan asisten Xie nelpon, bilang Pak Feng kena flu. Sekarang saya siapkan obatnya. Nian Nian sudah pulang belum? Nyonya sudah pulang lama. Lagi mandi di kamar sendiri. Mbak Wang lagi masak enak ya. Bukan Pak Feng lagi sakit. Lagi rebus jahe buat dia. Feng Yan sedang sakit. Suami Wang sakit. Nian Nian pergi ke suaminya. Bagus-bagus. Ponsel ini. Itu benar-benar ponsel saya. Zheng Xiao Weni Xuan. Akhirnya aku bisa membawa kalian berdua. Transfer aset perusahaan. Bukti untuk membunuh saya dibuatkan di depan umum. Kalian menunggu. Dia sedang menyelidiki saya. Apakah dia sudah tahu? Gue kecil kau benar-benar bodoh. Biarkan aku melihat. Kapan kau bisa? Kirim orang diam-diam untuk membantu Wenxi, kemasi Zheng Xiao dan Wen Yixuan. Adalah total Feng. Memberi makan Wen total. Aku punya ponsel. Ada Zheng Xiao dan Wen Yixuan keduanya. Serigala berbahaya. Aset perusahaan pribadi. Semua bukti. Dan mereka berdua. Bukti pembunuhan saya. Bagus sekali. Maka Anda berencana untuk sekarang. Untuk mengekspos mereka. Jika kau Zheng Xiao, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Sekarang saham Wen jatuh. Jika aku dia, aku akan segera mengadakan klarifikasi. Menenangkan situasi. Bagus. Aku hanya ingin berada di Jiangcheng. Wajah semua wartawan. Membongkar wajah asli mereka. Bawa mereka ke neraka. Baik. Kakak Xiao sakit. Zheng selalu sekarang seluruh kota. Aku tahu kau dan Miss Wen. Hubungkan. Dan saham grup Wen sudah jatuh. Kalau dana tidak segera masuk, Wen Group bukan hanya akan bangkrut. Siniwa Asset, milik pribadi Anda, juga akan dibekukan. Semuanya salah kamu. Kalian wanita hanya bisa merusak rencanaku. Kalau bukan karena kamu, Feng Yan sudah pasti menjadi milikku. Aku hanya khawatir padamu, siapa tahu. Feng Yan si cantik itu ternyata menjebakku. Bukan aku yang bodoh. Jelas-jelas dia iri karena hatimu ada padaku. Ingin menghancurkanku. Membuatku benar-benar meninggalkanmu. Tak disangka Feng Yan, si cantik ini ternyata mencintaiku. Sampai iri hati yang gila-gilaan. Zheng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aplikasi resmi perusahaan, penuh dengan komentar buruk. Bagaimana ini? Tentu saja mengadakan konferensi pers. Katakan semua ini adalah karena aku difitnah. Baik, aku akan segera melakukannya. Kamu sebaiknya berdoa semuanya ini berjalan lancar, dan aku menjadi presiden Wen Group. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke Afrika.
Wen, tebakanmu ternyata benar. Menurut kabar dari pembantu keluarga Wen, Zheng Xiao akan mengadakan konferensi klarifikasi hari ini. Apakah untuk menjelaskan hubungannya dengan Wen Yishuan? Xiao Wen Yishuan, nasib buruk kalian sudah tiba. Xiao Guai Guai. Suamiku, Guai Guai. kamu tenang saja. Apapun yang kamu lakukan, aku selalu mendukungmu. Aku akan bantu kamu sepenuhnya, mengangkatmu ke tempat tertinggi. Aku dengar dari Mama Wang, Guai Guai sedang melukis hari ini. Guai Guai suka melukis. Tapi kenapa aku baru saja mendengar? Sepertinya Guai Guai sedang berbicara dengan seseorang. Ada apa? Guai Guai. ST. Aku sedang berbicara dengan kakak cantik. Sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya penuh darah. Bocah kecil ini berbohong. Ayo, makan dulu. Semuanya aku ingin menjelaskan tentang rumor dengan Nona Wen kedua. Memberikan klarifikasi. Kami berdua difitnah oleh orang lain. Tangan sudah ditemukan. Orang ini bernama Jiaming. Dia adalah direktur keuangan dari grup Wen. Setengah bulan yang lalu, karena korupsi dana perusahaan, dia aku pecat. Jadi maksud Pak Zheng adalah, orang ini menyimpan dendam, berencana untuk menjatuhkan nama baik Pak Zheng. Ya, di pesta ulang tahun Nona Feng, dia memberiku obat, menggunakan ponselku, menelepon Nona Wen kedua, menemui di hotel, dan memukulnya hingga pingsan. Meletakkannya di tempat tidurku, membuat adegan mesum. Semua ini karena kamu. Aku di blacklist oleh industri. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Pak Zheng dan Nona Wen kedua benar-benar difitnah. Orang itu pantas mati. Orang seperti ini seharusnya dikirim ke penjara. Aku tahu pasti dengan perasaan cinta Pak Zheng terhadap Presiden Wenxi. Bagaimana mungkin dia berselingkuh? Lalu foto ciuman yang dilempar oleh Nona Feng antara Pak Zheng dan adik kedua Wen. Bagaimana Pak Zheng akan menjelaskan hal ini? Nona Feng juga telah tertipu. Foto ini adalah hasil editan. Pak Zheng, saham Wen Group mulai pulih. Kebetulan hari ini Pak Zheng akan secara resmi mengambil alih posisi presiden Wen Group. Aku umumkan mulai hari ini. Aku akan menjabat. Apa ini? Sangat menakutkan. Kak Xiao, apakah kakak sudah kembali? Wenxi sudah meninggal. Kamu mengerti. Sungguh pertunjukan yang sangat menarik. Kenapa lukisan ini sangat menyeramkan? Gadis yang dibunuh di atasnya. Kenapa mirip sekali dengan mantan presiden Wen Group, Wenxi? Nona Feng, jangan bicara sembarangan. Silakan pergi. Ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dan juga pembunuh di atasnya. Kenapa mirip sekali dengan Pak Zheng? Jangan berbuat onar lagi. Aku tahu kamu tidak sakit dan marah karena aku tidak mengusirnya. Tapi kamu juga tidak boleh tergoda oleh orang yang berniat jahat. Aku yang berbuat onar. Bukankah begitu? Kamu hanya ingin memonopoli Kak Xiao, mendapatkan cinta Kak Xiao, makanya melakukan kejahatan konyol ini. Menarik perhatian Kak Xiao. Benar. Kamu memang wanita seperti tidak peduli cara apapun. Bahkan rela menghancurkan aku. Kamu benar sekali. Aku memang ingin menghancurkanmu. Apakah lukisan ini ulahmu? Ya, aku yang melakukannya. Apa yang kamu inginkan? Apa? CEO Zheng, kamu sangat pintar. Coba tebak. Apa langkah selanjutnya yang akan aku lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu ini wanita egois? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan? Kak Xiao, Aku sarankan kamu menyerah saja. Apapun yang kamu lakukan, di hati Kak Xiao, tidak akan pernah ada tempat untukmu. Sudahlah, bolak-balik hanya kata-kata itu. Tidak bisakah kamu mencaci dengan cara lain? Kamu, Nona Feng. Aku tahu kamu adalah anak angkat keluarga Feng. Ingin memanfaatkan pernikahan untuk memperkuat posisimu. Jika hari ini kamu berlutut dan meminta maaf padaku dan Yishuan, aku akan memaafkanmu. CEO Zheng, kenapa begitu percaya diri? Apa yang membuatmu berpikir aku akan berlutut memohon Main padamu? mata-mataan ya. Nona Feng, jika kamu tahu kapan harus berhenti, aku bisa mempertimbangkan untuk menikahimu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. CEO Zheng, mari kita bertaruh. Taruhan apa? Langkah selanjutnya apakah akan membuatmu jatuh? Apa yang ingin kamu lakukan? Waktunya menjaring ikan. Kenapa kamu punya nomor telepon ini? Apa? Apakah Pak Zheng kenal dengan ponsel ini?
Zheng Xiao, kamu menggoda adikku, bersekongkol untuk menggelapkan perusahaan dan mencoba merebut grup Wen. Saya sudah melaporkan ke polisi. Zheng Xiao, Wen Yishuan. Nasib buruk kalian sudah datang. Ya ampun, benar-benar Pak Zheng dan nona kedua Wen yang membunuh Pak Wen. Benar-benar sepasang kekasih. TAPI Wen A, lumayan kasihan juga. Tunangannya dan adiknya bercinta di ranjang dan membuat perusahaan jatuh ke tangan sepasang kekasih ini. Ya benar-benar sepasang kekasih. Setelah aku keluar, aku akan segera menyingkap kejahatan mereka kepada publik. Diam. Diam semua. Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku? Aku Wenzi. Kakak Xiao adalah kakak perempuan. Kakak perempuan sudah kembali. Diam. Kamu takut apa aku bisa membunuhnya? Sekali bisa membunuhnya lagi. Kamu bukan Wenzi. Aku pernah melihatmu. Kamu adalah nyonya besar keluarga Feng. Kamu cantik. Bukti, Aku kakakku. Di lengan kanan ada tanda lahir bunga plum. Kamu tidak punya. Zheng Xiao tidak tahu. Apakah kamu juga tidak tahu? Aku tidak pernah punya tanda lahir bunga plum. Itu hanya stiker tato yang aku tempel saat itu saja. Wenzi sudah mati. Apa yang kau katakan? Ya kami selalu benar. Kematian kakakku bagaimana bisa sakit? Berbohong tentang hal seperti ini. Kau tidak. Apakah kita menaburkan garam pada luka Wen kita? Yishuan, aku adikmu. Kau sekarang untuk pria ini. Apakah itu membantu? Ayo bawa wanita gila ini keluar dari sini. Saya melihat siapa yang berani. Kenapa dia datang? Ayo kita lihat. APA Wen TAPI Tuan Feng. Aku menemukan Zhang dan Wenzi. Wajah yang sama. Untuk mencaplok kelompok Wen. Rumah ini bahkan tidak memiliki wajah. Carry orang hilang untuk menyamar sebagai penyihir bisnis. Wenzi sangat lucu. Ya adikku. Bisakah saya masih tidak tahu? Wanita ini. Apa yang terjadi? Fantasi diri Anda setiap hari. Apa itu? Akan selalu menghantui rumah kita. Laki-laki Xiao. Feng muda dan tua, aku akan membujukmu. Jauh dari wanita ini. Berhati-hatilah suatu hari nanti. Dia memberimu topi hijau. Wanita saya. Apakah Anda tahu lebih baik dari saya? Ini adalah istri saya dan Wenzi. Laporan pencocokan gen. Laporan menunjukkan gen duo cocok sepenuhnya. Foto dapat dipalsukan. Belum lagi dokumen. Kecuali kau bisa membukanya. Penyimpanan grup Wen. Brankas untuk mengambil alih kekuasaan. Kenapa tidak berani? Tuan muda Feng. Kalau mau palsuin lagi, cek dulu yang benar. Hei orang-orang. Usir mereka keluar. Konferensi pers keluarga Wen. Bukan sembarang orang bisa masuk ke sini. Kalau aku buka gimana? Wenzi, kamu datang minta mati. Aku akan kabulkan permintaanmu. Bawa brankasnya ke sini. Brankasnya ada di sini. Kalau sekarang, kamu mengaku palsu, berlutut padaku, dan ketok kepala pada kakak Xiao. Mungkin, aku akan pertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau aku nggak mau mengaku, Kamu ini, ngeyel banget. Kalau kamu nggak bisa buka, perlu cut dan minta maaf sama Kira. Lalu merangkak keluar. jangan sampai aku beneran bisa buka. Kalian berdua bakal berlutut di penjara. Ini nggak mungkin. Kamu palsu mau coba. 100 kali juga nggak bakal bisa buka. Iya, kamu cuma palsu. Mau buka brankas keluarga Wen. Mimpi siang bolong. Kalah ya terima menurut perkataan Pak Zheng tadi. Kamu sekarang harus berlutut dan merangkak keluar. Aku sudah suruh Xuan ganti brankasnya. Weni, hari ini kamu harus mati. Aku tahu. Brankas ini ada masalah. Presiden, aku curiga mereka sudah ganti brankas aslinya. Mau aku cek nggak? Aku kasih waktu 3 menit. Saya ingin melihat brankas aslinya. Baik. Palsu? Kalau begitu, ambil brankas aslinya. Barang palsu tetap palsu. Cepat berlutut di hadapanku. Ambil kamera untuk merekamnya. Nyonya besar keluarga Feng. Video perlu unggah ke internet. Merangkak keluar seperti anjing gila. Besok pasti menjadi trending. Berlutut minta maaf dan merangkak keluar kartu pers. Anjing gila juga tunggu sebentar. Kamu akan seperti anjing. Merangkak keluar. Tuan Feng, wanita seperti ini dilempar ke jalan, aku yakin tidak ada pria yang berani mengambilnya. Urusanku sendiri yang akan kuselesaikan. Kamu wanita gila ini
Berani memukulku baiklah. Sekarang aku akan membuatmu mati dengan cepat. Brankas asli ada di tanganku. Nyonya. Aku adalah Wensi, Presiden Grup Wen. Benar atau tidak? Tidak tahu. Tidak mungkin sama sekali. Nian-Nian, aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera datang. Ternyata kalian berdua sudah lama berselingkuh. Tahukah kamu? Dia sudah lama tidur denganku. Ternyata kamu suka sepatu bekas yang tidak kuinginkan. Menganggapnya sebagai harta. Siapa di antara kalian Zheng Xiaowen Ishuan? Kakak, aku salah. Tolong maafkan aku baik. Sejak kamu dan Zheng Xiao mengemudi dan menabrakku, kakakmu sudah meninggal. Sudah melakukan banyak kejahatan. Kamu juga harus menerima hukuman hukum. Jangan-jangan kalian lepaskan aku tidak. Mengapa kamu belum mati? Brengsek, kamu belum mati. Bagaimana mungkin aku mati? Aku memberimu dua pilihan, masuk penjara. Atau... Tidak, Wensi. Aku tidak bisa masuk penjara. Wensi, bukankah kamu ingin aku menikahimu? Aku menikah. Asal kamu bisa memaafkanku. Maka berlututlah dan mohon padaku. Aku pertimbangkan baik-baik ya. Aku salah. Maaf, Wensi. Kamu maafkan aku. Aku benar-benar. Yang paling kucintai hanya kamu. Brengsek kamu. Pantas mendapatkan maafku. Kamu mempermainkanku. Wensi, aku beritahu kamu. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Wensi, lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Kapan kamu mengetahui identitasku? Sejak lama aku curiga. Lalu mengapa kamu tidak membongkarku? Karena aku ingin kamu tanpa ragu membalas dendam. Hanya balas dendam sendiri yang memuaskan. Terima kasih. Nyonya, Anda kembali. Mana suamiku? Suamiku di rumah. Suamiku. Di kamar atas. Ganti pel yang lebih kecil. Baiklah. Nyonya Feng sekarang resmi mengambil alih grup Wen. Dan Anda juga akan menyerahkan saham grup Feng Xi kepadanya. Saya rasa tidak perlu. Feng Xi dan Su Fangli mungkin sudah mendapatkan kabarnya. Nian-Nian mematahkan satu kaki Feng Xi. Mereka pasti tidak akan diam saja. Mr. Feng, saham grup Feng Xi sekarang sudah hampir semuanya kita beli. Anda ingin menyelesaikan lebih awal. Benar, saya ingin menyelesaikan mereka sebelum mereka menyakiti wanita saya. Sebelum mereka menyakiti wanita saya. Apakah Anda akan terus menyembunyikan dari istri? Anda adalah ketua grup Feng Xi. Belum bisa sebelum semua bahaya terselesaikan. Lebih baik sedikit yang dia tahu. Anda tidak percaya istri. Saya terlalu percaya padanya. Jika dia tahu, pasti dia akan khawatir. Mungkin dia akan menyelesaikan sendiri tanpa sepengetahuan saya. Nanti, dia pasti akan terlibat dalam kekacauan keluarga Feng. Pusaran kotor. Saya mengerti posisi Anda. Saya pasti tidak memberitahu istri. Apa yang tidak saya ketahui? Apa ini? Ini surat hutang dari Xie Bin. Ya itu. Adik saya mau kuliah di luar negeri. Saya pinjam uang dari Mr. Feng. Takut Anda tidak setuju, jadi saya sembunyikan dari Anda. Benarkah? Ya, Nyonya Feng. Saya pergi dulu. Tidak mengganggu kalian berdua. Adiknya. Sebenarnya ada apa? Aku kamu.
Aku adalah Wenxi, Presiden Grup Wen. Ternyata kamu Wenxi. Menyebabkan kakiku patah. Wenxi, tunggu saja. Kau jangan buang-buang tenaga. Ada kami di sini. Bahkan dewa pun datang. Juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kau dewa atau aku bos? Pergi sana. Apa yang kalian inginkan? Non. Sayangnya ada yang bayar. Untuk nyawamu. Kalau kau melayani aku dengan baik, aku akan berbaik hati. Memberimu kematian yang cepat. Bos. Non ini cantik sekali. Lebih cantik daripada artis-artis itu. Ya. Lihat-lihat. Pinggangnya kecil dan lembut. Pergi barang bagus. Tentu untuk bos dulu. Pergi main sana. Tanganku sakit. Bagaimana kalau kau lepaskan dulu? Kalau tidak nyaman. Benar kan? Ini. Kalian ada 3 orang. Takut apa? Sungguh. Nyonya besar keluarga Feng. Tidak lebih dari ini. Kenapa lepaskan bosku? Jangan bergerak. Jangan mendekat. Berani maju 1 langkah. Aku akan mengambil nyawanya. Rapat hari ini, sampai di sini dulu. Bos, saya mendeteksi. Posisi Nyonya bukan di grup Wen, tapi di tengah hutan belantara. Di sebuah pabrik yang sudah Tidak ditinggalkan. baik. Dia dalam masalah. Kumpulkan orang dan ikut aku untuk menyelamatkan Nian Nian. Baik. Berhenti. Wanita sialan berhenti. Jangan lari. Feng Yan. Maaf aku terlambat. Nian Nian. Atasi mereka dengan baik. Mereka. CEO Feng. Selamat Nyonya, CEO Feng sedang hamil. Ini laporan pemeriksaan kehamilan. Dan itu kembar. Dia punya anak itu milikku. Sial. CEO Feng menurut para penculik itu. Itu diperintahkan oleh Feng kedua. Mereka menargetkan Nyonya. Tujuannya adalah untuk membalas dendam pada Nyonya. Patahkan kakinya. Baik. Sangat baik. Kamu yang menyuruh orang untuk membunuh Nian Nian. Dia membuatku kehilangan 1 kaki. Aku akan mengambil nyawanya sebagai kompensasi. Keikiko, apa yang terjadi? Mencari mati. Feng Yan, kamu gila. Aku adalah adikmu. Jika kamu berani membunuhku, besok semua orang di Jiangcheng akan tahu kamu membunuh adikmu sendiri. Tidak akan ada yang tahu. Grup Feng Shang akan memblokir semua berita yang terkait denganmu. Grup Feng Shang. Kamu. Benar CEO Feng. Itu adalah grup Feng Shang, pemilik terbesar di balik layar. Dan kita Feng Shang sudah mengakuisisi 40% saham dari grup Feng Xi. Itu adalah grup Feng Xi kalian. Sekarang pemegang saham terbesar. Feng Xi, dengarkan baik-baik. Dari sekarang, bukan lagi bagian dari keluarga Feng. Hati-hati. Salah kamu. Sekarang jalan aja susah. Salahku. Semua salahku. Jangan gerak. Aduh. Sekarang mana berani. Presiden Grup Feng Shang ngurutin kaki aku.
Kamu masih dendam ya? Sikapmu gimana sih? Kamu menyesal. Aku bilang ya. Cerai terus kabur bawa anak. Jangan harap. Seumur hidup, gak akan bisa lepas dari aku. Maafin kamu, urut aja. Semua cewek bisa keluar dari kegelapan sendiri, ketemu kehangatan yang cocok, dan menemani seumur hidup.